Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ini adalah soal dan kisi-kisi PPPK yang telah diujikan sebelumnya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi kompetensi kekhususan atau bidang atau kompetensi keilmuan. Nah, kekhususan ini mempunyai porsi yang cukup banyak dalam soal PPK. Jadi mohon kalian bisa memahaminya dengan baik. Kita langsung saja, kebetulan ini sudah dirangkum di bimbel PPPK Rookie. Jadi kita langsung ke soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 ini, kalian dihadapkan pada suatu soal yang mana pemahaman dasar untuk kalian bersentuhan langsung dengan ranah pelayanan di rumah sakit maupun di ruang perawatan ataupun di ruang pelayanan kalian, yaitu tentang pasien safety. Jadi kenapa ini penting? Karena memang ini adalah pemahaman atau pemahaman tentang keselamatan pasien itu wajib untuk diketahui oleh seluruh tenaga kesehatan yang bersentuhan langsung dengan pasien itu sendiri. Nah, di soal yang pertama ini kalian dihadapkan dengan soal menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang pasien safety di rumah sakit. Di pilihan A-nya adalah upaya untuk memastikan pasien mendapatkan pengobatan yang mahal. Nah, ini sudah kontras ya. Kata-kata pengobatan yang mahal dalam hal apapun yang sifatnya itu adalah pilihan jawaban, maka usahakan untuk menghindari. Kenapa? Karena dia sifatnya kontras, berlawanan dengan goals yang ingin diharapkan di dalam satu pelayanan. Bahwa tidak semua pelayanan harus bersifat mahal. Kenapa? Karena kita ketahui bersama bahwa ekonomi dari setiap warga itu tidak serta-merta langsung bisa secara eksklusif atau dia mampu untuk meraih taraf mahal tadi. Bisa saja ada yang lebih ekonomi rendah, ekonomi ke bawah. Nah, itu tentu dia tidak akan mendapatkan pengobatan yang mahal. Maka saya katakan kontras, maka tentu pilihan option A ini saya skip atau bahkan kita bisa skip, kita buang. Yang kedua, pilihan B-nya, upaya bahwa pasien safety itu adalah upaya untuk memastikan pasien tidak mengalami cedera atau kerugian akibat kesalahan medis di rumah sakit. Kita garis bawahi bahwa pasien tidak mengalami cedera atau kerugian akibat kesalahan medis. Entah itu malpraktek, entah itu kelalaian, pokoknya pasien dia tidak memperoleh suatu hal yang sifatnya itu bisa mencederai atau merugikan pasien itu sendiri. Apakah itu ada di pasien safety? Iya, ada. Nah, ini adalah memastikan keamanan pasien hingga dia tidak cedera, mengalami kejadian yang tidak diinginkan, itu tidak terjadi, maka dipelajari dalam pasien safety. Makanya option B ini kita pertimbangkan menjadi option jawaban yang benar. Yang pilihan C, upaya untuk memastikan pasien terhindar dari infeksi akibat lingkungan yang tidak bersih di rumah sakit. Kalau di rumah sakit terkait dengan infeksi, itu dipelajari dari PPI ya, pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, itu. Jadi, kalau kita belajar tentang pasien safety, memang adalah keselamatan pasien. Khususnya dia tidak mengalami cedera. Maka option B tetap dipertimbangkan menjadi option jawaban yang benar dibandingkan option C yang itu berkaitan dengan pengendalian pencegahan infeksi. Jadi kita skip option C. Kemudian option D untuk memastikan pasien memperoleh akses pelayanan kesehatan yang cepat di rumah sakit. Ini tentang akses pelayanan. Option E untuk memastikan pasien merasa nyaman dan aman selama berada. Ini universal, umum sekali. Memang semua pasien yang masuk di rumah sakit harusnya merasa aman dan nyaman. Jadi ini tentang keamanan, ini kita skip juga, maka kita bisa memastikan bahwa option jawaban yang paling tepat di sini adalah bravo, bahwa pasien safety di rumah sakit itu adalah upaya untuk memastikan pasien tidak mengalami cedera atau kerugian akibat kesalahan medis, kelalaian, malpraktek yang terjadi di rumah sakit. Nah, oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di soal selanjutnya ini, kita dihadapkan pada soal yang mana kita ditanya untuk apa yang menjadi penyebab utama kesalahan medis yang terjadi di rumah sakit. Tentu saja, kalau kita sering berhadapan dengan kasus-kasus yang ada di rumah sakit, kita bisa memahami bahwa ada kesalahan utama atau ada kesalahan medis yang terus-menerus atau kesalahan dalam pelayanan kesehatan yang terus-menerus menjadi penyebabnya.
Apa itu penyebabnya? Penyebabnya itu yang pertama kita lihat option A. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan. Ini bisa menjadi penyebab. Kalau kemudian pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan di rumah sakit itu tidak memadai, maka dia bisa juga terjadi kesalahan medis. Option A kita tetap pertimbangkan. Kurangnya peralatan medis yang memadai. Ini tidak selamanya. Ada satu rumah sakit yang secara peralatan medis tetapi kurang memadai, tetapi dia mampu memberikan pelayanan yang terbaik, bahkan terhindar dari kesalahan medis. Jadi option B kita skip. Kemudian option C, kurangnya waktu untuk merawat pasien. Nah, ini juga kurang waktu itu hanya pertimbangan saja bahwa sebenarnya pelayanan dalam hal ini tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di rumah sakit itu harusnya punya waktu ya. Tetapi dari sisi option jawaban ini kurang deskriptif atau kurang tergambar dengan baik. Maka option C kita skip juga. Kemudian option D, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara tenaga kesehatan. Ini ya, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara tenaga kesehatan. Ini by riset, ini cukup sering terjadi bahwa penyebab utama masalah kesehatan penyebab utamanya dari kesalahan pelayanan kesehatan maupun kesalahan medis yang terjadi di rumah sakit itu karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara tenaga kesehatan, yang mana ini kita pelajari dalam interprofesional kolaborasi. Ada interaksi antara perawat dengan dokter, antara dokter dengan sama dokter, perawat dengan sama perawat. Pokoknya karena sifatnya ini ranah medis, berarti antara dokter dengan dokter maupun antara dokter dengan perawat ataupun dengan bidan dan sebagainya. Jadi ternyata kurangnya komunikasi dan koordinasi antara tenaga kesehatan di rumah sakit ini menjadi penyebab utama. Jadi banyak penyebabnya, tapi penyebab utamanya ini adalah karena kurangnya komunikasinya yang baik tadi. Koordinasinya tidak ada. Sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam apa? Dalam pengambilan keputusan, kurangnya informasi yang diberikan kepada pasien. Ini bisa menjadi penyebab-penyebab yang lain dari opsi jawaban yang ada ini. Tetapi akar masalahnya adalah karena kurangnya komunikasi dan koordinasi ini bisa berimbas pada hal-hal negatif yang lain. Misalnya kurang informasi yang didapatkan oleh pasien dan keluarga, kemudian terjadi tindakan yang bertentangan dengan prosedur medis yang dilakukan atau didapatkan oleh pasien. Sehingga kita bisa memastikan bahwa option jawaban yang benar di sini yang menjadi penyebab utama kesalahan medis di rumah sakit itu adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antara tenaga kesehatan. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan standar keselamatan pasien. Nah, ini harus diketahui oleh tenaga kesehatan. Kenapa ini masuk dalam soal atau kisi-kisi yang diujikan kemarin tentang standar keselamatan pasien. Penting bahwa pasien safety atau standar pasien safety itu ada. Yang pertama yang di option jawaban A ini dijelaskan bahwa pedoman yang mengatur tindakan medis yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ini dianggap bahwa tindakan medis yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan itu pedomannya. Oke. Option B, pedoman yang mengatur tindakan untuk menjaga keselamatan pasien di rumah sakit. Jadi kata-kata tindakan, mengatur tindakan untuk menjaga. Jadi menjaga keselamatan. Nah, ini yang paling tepat. Jadi standar keselamatan berarti arah jawaban kita adalah menjaga keselamatan pasien. Kalau di option A tadi tindakan medisnya, tapi kalau ini adalah menjaga keselamatan pasien atau pasien safety-nya. Kemudian option C, pedoman yang mengatur jumlah waktu tenaga kerja, tenaga kesehatan. Nah, ini tenaga kesehatannya, waktunya yang dijelaskan. Mengatur penggunaan obat-obatan, ini tentang obat-obatan. Mengatur pemberian nutrisi pada pasien. Triknya, kalian lihat saja, standar keselamatan pasien. Arahkan option jawaban yang kalian pilih itu tentang keselamatan pasien. Nah, di option B itu yang paling tepat, bahwa pedoman yang mengatur tindakan untuk menjaga keselamatan pasien di rumah sakit, terutama meliputi tindakan mencegah infeksi, kemudian pengelolaan obat-obatan, pemantauan pasien, kemudian pengelolaan informasi pasien, serta komunikasi dan koordinasi antara tenaga kesehatan. Itu yang ada dalam standar keselamatan pasien ini.
Oke, jadi option jawaban yang benar di situ adalah Bravo atau B. Selanjutnya kita lanjut ke soal selanjutnya, bahwa di sini ditanyakan adalah terkait dengan apa yang dimaksud dengan incident reporting dalam konteks patient safety di rumah sakit. Jadi ini lebih banyak tentang patient safety. Memang karena memang patient safety itu menjadi hal yang wajib diketahui oleh seluruh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Nah, kita lihat option jawaban A. Ini jadi kalian garis bawahi incident reporting. Nah, dalam konteks patient safety. Laporan insiden atau kejadian yang berkaitan dengan keselamatan pasien yang harus diisukan oleh semua tenaga kesehatan. Nah, ini jadi laporan, jadi incident reporting. Reporting itu kan laporan ya. Jadi ada laporan suatu kejadian, ini tepat ini. Berkaitan dengan keselamatan pasien dalam konteks patient safety yang harus diisukan oleh semua tenaga kesehatan. Jadi bukan hanya, kalau di option B-nya itu bedanya manajemen rumah sakit. Jadi hanya manajemen rumah sakit yang memahami tentang incident reporting. Tidak bisa, karena incident reporting itu didapatkan dari hal-hal atau fenomena atau bahkan faktual yang terjadi di lapangan, terutama di ruang-ruang pelayanan. Nah, tentu siapa yang akan melaporkan ini? Tenaga kesehatan. Maka semua tenaga kesehatan itu wajib atau berhak memberikan incident reporting atau laporan kejadian. Maka option jawaban A lah yang paling benar di sini. Sebelum kita membahas atau menganalisis option jawaban yang lain. Kalau B itu tadi oleh manajemen rumah sakit itu sudah salah. Nah, itu bedanya dengan option A. Kalau C, laporan insiden atau kejadian berkaitan dengan keselamatan pasien yang hanya diisukan oleh tenaga kesehatan yang terlibat dalam kejadian, tidak bisa. Karena insiden reporting yang berkaitan dengan patient safety itu bukan hanya mengalami kejadian saat itu, tetapi harus juga diindahkan dan diketahui oleh tenaga kesehatan seluruhnya. Kenapa? Supaya kejadian yang sama tidak terulang atau hal-hal yang lain seperti kejadian tidak diinginkan itu bisa dihindari. Option C dihapus. Option D, laporan insiden atau kejadian berkaitan dengan keselamatan pasien yang hanya diisukan oleh tenaga kesehatan yang ingin melaporkan kesalahan rekan. Nah, ini istilahnya mata-mata dari tenaga kesehatan atau sesama tenaga kesehatan saling sikut menyikut, ini tak baik. Nah, option D juga kita hapus. Semua jawaban benar tetap salah juga karena ada satu atau dua option jawaban yang tidak sesuai seperti option jawaban D ini. Oke, maka option jawaban yang paling benar di sini adalah alfa. Laporan insiden atau kejadian atau insiden reporting yang berkaitan dengan pasien safety atau keselamatan pasien yang diisukan oleh seluruh tenaga kesehatan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, yang ini menjadi kompetensi khusus juga, kompetensi kekhususan daripada soal-soal P3K. Apa yang dimaksud dengan false prevention di rumah sakit? Fall ini pernah diberikan argumentasi tentang kisi-kisinya dan banyak peserta yang tidak paham karena dia tidak terpapar. Padahal ini pengetahuan umum yang wajib diketahui oleh seluruh tenaga kesehatan tentang masih ada kaitannya dengan patient safety. Bahwa false prevention di rumah sakit itu sebenarnya adalah bagaimana pencegahan jatuh ini supaya tidak terjadi. Jadi ada pasien-pasien jatuh atau resiko cedera atau bahkan yang mengalami jatuh itu dihindari. Ini yang dimaksud ini. Jadi coba kita lihat option A. Upaya untuk mencegah pasien jatuh saat berada di rumah sakit. Ini benar. Ini benar ini. Ini option A benar. Option B kita lihat. Upaya untuk mencegah pasien keluar dari ruangan tanpa sepengetahuan. Ini kan universal ya, mencegah pasien keluar. Itu bukan menjelaskan tentang pasien jatuh. Jadi fall prevention itu adalah pasien jatuh. Itu saja. Option C, untuk memastikan pasien mendapatkan nutrisi. Ini tentang nutrisi, kita skip. Untuk pasien menerima, jadi kalian membaca option jawaban itu nggak perlu sampai di akhir, tapi kalian sudah tahu maknanya ya. Upaya untuk memastikan pasien menerima perawatan yang tepat sesuai dengan kondisi medisnya, perawatan. Semua jawaban di atas salah karena ada jawaban yang benar, yaitu option A. Bahwa option A ini adalah terkait dengan bagaimana
kita mencegah supaya tidak terjadi jatuh atau cedera pada pasien selama berada di rumah sakit, di mana meliputi identifikasi risiko jatuh pada pasien. Pemberian apa biasanya? Pemberian tanda pengingat tentang risiko jatuh. Biasanya ada gelangnya. Pemeriksaan dan perbaikan nutrisi, pemeriksaan atau perbaikan kondisi lingkungannya. Misalnya lantainya licin, kita harus biarkan dia tidak licin, yang sehingga tidak berpotensi jatuh pasiennya. Nah, pemberian edukasi pada pasien dan keluarganya untuk mencegah terjadinya jatuh. Misalnya juga dipasangkan pengaman di samping tempat tidurnya, dinaikkan pengamannya sehingga kalau dia baring atau dia tidur, dia tidak sampai jatuh ke bawah. Ini adalah bagian daripada fall prevention. Oke, maka opsi jawaban yang benar di situ adalah alfa, bahwa untuk mencegah pasien jatuh saat berada di rumah sakit. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal ini yang berkaitan dengan medication safety di rumah sakit. Nah, ini juga bagian daripada kisi-kisi yang masuk kemarin, yang cukup sering ditanyakan oleh peserta. Ini medication safety itu apa? Jadi sebenarnya medication safety itu lebih kepada bagaimana, ini kan medikasi. Medikasi itu kan medikasi berarti pengobatan kan. Jadi kalian lihat saja bahwa medication safety adalah upaya untuk keamanan, menjaga keamanan dari pengobatan atau mencegah kesalahan dalam penggunaan obat pada pasien di rumah sakit. Jadi benar obatnya, tepat rutenya, apa yang dia minum sesuai. Itu namanya adalah medication safety. Nah, semua tenaga kesehatan yang berkecimpung dan memberikan pelayanan kepada pasien wajib untuk memberikan medication safety yang benar kepada pasien yang dia rawat ataupun yang dia tangani. Nah, upaya ini biasanya meliputi dengan apa biasanya? Pasien dengan benar pasien, kemudian apalagi obat yang benar, dosisnya yang benar, seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa kemudian penggunaan alat bantu seperti label, barcode, atau gelang untuk mengidentifikasi obat tertentu yang harus didapatkan oleh pasien. Dan tentunya adalah edukasi atau penyuluhan tentang penggunaan obat yang benar. Maka opsi jawaban yang benar di sini kalau kita lihat adalah lebih kepada opsi kalau di A itu adalah untuk memastikan pasien mendapatkan nutrisi. Ini tidak sesuai karena medication safety tidak terkait dengan nutrisi. Opsi A kita hapus. Baca cepat ya, jadi kalian baca lebih cepat. Upaya untuk memastikan pasien menerima perawatan, ini juga perawatan tentang caring ya. Perawatan ini tidak sesuai. Cure dari perawatan. Kemudian C, upaya untuk mencegah kesalahan dalam penggunaan obat. Nah, ini yang benar. Penggunaan obat pada pasien. Kalau D, upaya untuk mencegah pasien keluar dari ruangan tanpa sepengetahuan, ini juga tidak sesuai. D. E, semua jawaban di atas salah karena ada jawaban yang benar, yaitu option C. Upaya untuk mencegah kesalahan dalam penggunaan obat atau medikasi kepada pasien. Itulah yang disebut dengan medication safety di rumah sakit. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan infection control? Nah, infection control. Nah, ini kalau kalian lihat, sebenarnya kayak tadi soal sebelumnya, misalnya ada medication safety. Nah, medikasi berarti terkait dengan pengobatan. Ingat saja itu. Kalau infection control, ya berarti terkait dengan pencegahan infeksi kan. Nah, itu. Jadi, tentu saja opsi jawaban yang benar di sini kalau kita lihat adalah upaya untuk mencegah penyebaran infeksi di antara pasien dan tenaga kesehatan di luar di rumah sakit ya. Jadi opsi jawaban A itu benar. Kenapa? Karena dia membahas terkait dengan infeksi atau penyebaran infeksi, atau bagaimana kita mengontrol supaya tidak terjadi infeksi. Misalnya infeksi nosokomial, dia saat ke rumah sakit nggak pernah terjadi flu, tapi saat sudah dirawat dan mau keluar rumah sakit tiba-tiba dia flu. Itu berarti infeksi nosokomial, infeksi yang didapatkan ketika dia saat berada di rumah sakit, bukan saat dia baru berkunjung ke rumah sakit dia dapat di rumahnya, tidak, tetapi dia dapatkan di rumah sakit. Infeksi nosokomial namanya. Jadi kalau di sini infection control adalah bagaimana kita mengontrol dan mencegah supaya pasien itu tidak terjadi penyebaran infeksi. Option A saya kira ini yang paling tepat. Kalau yang lain, memastikan mendapat nutrisi, itu tidak sesuai. Jadi
pahami saja data fokusnya di situ adalah infection controlnya. Berarti memahami dan mencegah supaya tidak terjadi infeksi. Maka option A yang benar ya. Next, soal selanjutnya bahwa di sini kalau kita lihat adalah yang dimaksud dengan rapid response team. Nah, rapid response team itu sebenarnya apa? Kalau di ruang perawatan, misalnya di UGD, kita sering dengar nih, rapid response team. Nah, apa itu sih rapid response team? Biasanya ini penting kita ketahui karena jadi kalau di pasien safety misalnya, ada misalnya tim yang bertanggung jawab terhadap respon kegawat daruratan misalnya. Itu yang seperti apa, misalnya tim Code Blue dan sebagainya. Itu juga harus diketahui, yang cepat memberikan bantuan hidup dasar kalau ada pasien mengalami kegawatan secara tiba-tiba. Jadi apa itu rapid response team? Jadi rapid response team berarti respon yang cepat yang diberikan kepada pasien untuk merespon keadaan darurat, ya, memerlukan pertolongan cepat, harus segera direspon. Nah, kira-kira opsi jawaban yang mana? Tim bertanggung jawab untuk meriksa cepat hasil. Nah, ini hasil lab ya, hasil laboratorium pasien. Tidak sesuai, kita hapus saja. Option B, tim bertanggung jawab untuk merespon keadaan darurat pada pasien yang memerlukan pertolongan cepat. Nah, ini yang paling tepat. Walaupun kita belum membaca opsi jawaban yang C, D, dan E, tapi opsi jawaban B penting sekali untuk dipertimbangkan menjadi jawaban yang paling tepat. Bahwa tim yang bertanggung jawab untuk merespon keadaan darurat pada pasien yang memerlukan pertolongan cepat, itulah yang disebut dengan rapid response team. Jadi respon yang cepat untuk menangani keadaan darurat. Bravo yang benar. Kalau yang Charlie bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan, udah menjaga kebersihan dan sanitasi, ini tidak sesuai dengan rapid response team. Itu adalah terkait dengan lingkungan. Bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengelola stok obat, ini tentang medication safety. Dan semua jawaban di atas salah. Ya, ini salah karena ada jawaban yang benar. Jadi kalau ada opsi-opsi jawaban seperti semua jawaban di atas salah, semua jawaban di atas benar, itu besar kemungkinan bahwa itu tidak benar, itu tidak tepat. Kalaupun ada opsi jawaban yang memang semua jawaban di atas salah atau benar, nanti kalian tinggal memperhatikan apakah semuanya ini menjadi bagian daripada opsi jawaban. Misalnya tentang penanganan pemasangan infus, misalnya ada 7 tindakannya, semua 4 tindakannya sudah diambil menjadi opsi jawaban, itu bisa dianggap bahwa semua jawabannya di atas benar. Tapi kalau dilihat dari sini sudah beda-beda konteksnya, maka saya anggap semua jawaban di atas benar, semua jawaban di atas salah, itu hanya pelengkap saja, tetapi bukan itu opsi jawaban yang benar. Oke, kita lanjut. Jadi yang benar di sini adalah terkait dengan jawaban Bravo. Bertanggung jawab untuk merespon keadaan darurat pasien yang memerlukan pertolongan cepat. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya terkait dengan medication reconciliation di rumah sakit. Jadi dari kata rekonsiliasi ya. Jadi rekonsiliasi itu kan sebenarnya bagaimana kita melihat ulang atau memeriksa kembali. Jadi pengobatan yang diberikan kepada pasien, apakah obat yang diberikan itu sesuai apa tidak dengan resepnya, apakah benar dosisnya, apakah rutenya sesuai, atau adakah obat-obat yang memang, ataukah ada obat-obat yang tidak sesuai atau obat-obat terlarang yang berbahaya kepada pasien. Itu yang disebut dengan medication reconciliation di rumah sakit. Jadi kalau kita lihat opsi jawabannya, proses memeriksa kembali semua obat yang telah digunakan oleh pasien. Nah, ini benar nih. Jadi memeriksa kembali ya semua obat yang telah digunakan oleh pasien. Ini penting. Ini bagian daripada medication reconciliation. Reconciliation itu berarti kan memeriksa ulang, melihat ulang, meninjau kembali. Nah, itu. Kemudian proses memeriksa kembali resep obat oleh dokter dan apoteker. Jadi bukan hanya resep ya, tapi semuanya. Bukan hanya benar obat, tetapi benar secara dosisnya, benar secara rutenya dan sebagainya. Oke, jadi opsi jawaban yang paling benar di situ adalah alfa ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu tentang hand hygiene. Nah, ini di soalnya masuk kemarin ini, hand hygiene.
Nah, banyak juga yang tahu bahwa hand hygiene itu hanya berkaitan dengan eh, apa keadaan pasien safety yang mau berkaitan dengan cuci tangan dan sebagainya, bersihkan tangan. Nah, kalau kita lihat di sini di option jawabannya, apakah ini hand hygiene misalnya? A. Proses membersihkan dan mengganti alat-alat medis sebelum dan sudah digunakan. Ini tidak sesuai karena yang berkaitan dengan hand hygiene. Ya, oke. B. Proses membersihkan merapikan tempat tidur, ini juga tentang tempat tidur, kita skip juga. Nah, ini yang Charlie nih. Nah, proses mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer untuk mengurangi risiko infeksi. Ini yang paling tepat. Option D, proses membersihkan menjaga kesehatan lingkungan, ini keseling. Semua jawaban di atas salah, ini sudah pasti salah karena ada jawaban yang benar, yaitu jawaban Charlie. Proses mencuci tangan dengan sabun atau dan air mengalir ya. Jadi kita cuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer, tetapi tujuan kita adalah mengurangi supaya tidak terjadi resiko infeksi. Maka 10 jawaban ini jawaban yang paling tepat dengan hand hygiene ini adalah Charlie. Oke, sekian.